kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Ekonomi dunia pada 2023 akan gelap. Argentina diterpa awan gelap dunia. Imbas pandemi, suku bunga Turki tengah dilanda krisis besar-besaran. Tahun depan akan gelap. Ancaman resesi 2023 semakin meresahkan. Siapkah kita menghadapi tahun 2023 yang katanya akan menjadi tahun yang gelap? Kita simak penjelasan selengkapnya bersama Richard Putra, founder bisnis milenial dan master online community. Terus gini, Richard, gimana ya, berkaca nih ya dari resesi-resesi sebelumnya, banyak juga sebenarnya orang yang di saat resesi malah dia menjadi kaya gitu kan. Nah kemudian banyak tuh orang yang bisa mengambil peluang justru di saat resesi. Nah ini menurut Richard, apa kira-kira yang dilakukan yang berbeda oleh orang-orang ini gitu loh. Terus gimana sih cara setting mindset gitu loh, apa yang mesti kita lakukan yang orang lain itu nggak lakukan tapi kita itu lakukan, supaya saat resesi itu kita nggak cuma takut-takutnya aja tapi kita ngelihat even problem is a gift if we can take the advantage, atau kita can learn gitu loh dari itu gitu, Richard. Oke, ya mungkin saya jadi ingat quotes-nya Warren Buffett sih, ya kalau di Indonesia kan kurang lebih kan kayak gini, takutlah ketika orang lain serakah, ya ketika banyak orang itu serakah gitu, kita harus takut. Tapi kita harus serakah ketika banyak orang lain takut, ya. Jadi ketika orang banyak takut, ya kita harus serakah gitu. Nah, kalau kita berkaca dalam ini ya, resesi ya, contoh resesi yang akan datang katanya bakal muncul gitu. Nah, saya pribadi sebagai sisi pengusaha digital, ya, sebagai sisi pengusaha digital kan sebenarnya banyak hal yang bisa kita minimalisir dibandingkan bisnis konvensional pada umumnya, yang dimana pasti memerlukan modal yang jauh lebih besar dibandingkan bisnis digital pada umumnya ya Kak. Kalau saya pribadi, saya jujur ya, menghadapi tahun depan justru saya lagi serakah Kak beberapa bulan ini. Wow, oke. Serakah gimana? Ya saya siapin amunisi, ya saya siapin bahan bakar ibaratnya ya, siapin fondasi agar ketika tahun 2023 itu saya sudah siap. Dari mana? Mungkin dari sisi produk, mungkin dari sisi inovasi, mungkin dari sisi tim. Nah itu kita perlu pikirkan. Mungkin dari sisi, mungkin jadi lebih banyak stok barang dulu, ya. Jadi ibarat tuh kita berhemat itu di dalam hal-hal yang menurut kita itu liabilitas, ya, pengeluaran tidak diperlukan gitu. Tapi jangan berhemat di sisi yang bakal jadi produktif. Nah itu kalau saya pribadi. Nah jadi kalau kayak beberapa bulan ini jujur kita itu banyak belanja tapi untuk kebutuhan bisnis. Jadi ini mungkin message saya buat teman-teman, kalau misalkan untuk hadapi tahun depan, ya siapin aja bahan bakar kita dulu, siapin supply kita dulu, jangan beli macam-macam dulu yang ibarat tuh nggak bakal menghasilkan sesuatu. Ya contoh mungkin beli kendaraan, beli properti, ya mungkin kalau ada duitnya, ya kalau bisa putar dulu ke bisnis. Ya karena kenapa? Ya kita bisa bicara bisnis itu nggak bakal mati. Ya, bisnis itu bakal selalu bertumbuh kepada mereka yang berani mengambil sebuah resiko, berani mengambil sebuah perubahan, contohnya inovasi. Contoh, sekarang banyak bisnis yang sekarang udah beralih ke TikTok ya Kak ya, banyak online shop. Dulu, jujur ya Kak, saya tuh tipikal pengusaha, atau enggak, saya punya banyak brand, ada belasan brand, yang ibarat tuh kita tuh dari dulu tuh sering melakukan namanya endorse produk, endorse video. Nah, kita tuh tahu banget, ketika dulu itu endorse pakai konsep apa pasti rame, endorse pakai konsep ini pasti rame, dan saya lihat banyak pengusaha digital tuh nggak tahu, ya. Ketika mereka mendistribusikan kontennya, ketika mereka ngupload konten itu sembarangan. Contoh, saya ingat banget beberapa tahun yang lalu, banyak orang itu masih ngiklan pakai media gambar, nggak pakai video sama sekali. Jadi cuma gambar dengan copywriting singkat, atau nggak dengan gambar dengan berupa harga. Ya jadi ibarat tuh kurang kreatif. Nah, sedangkan mungkin beberapa tahun lalu kita udah tahu tuh, kalau memang yang paling oke itu adalah video, gitu ya. Video yang tentu bisa nge-trigger mereka ke sisi emosional. Nah, itu jadi ibarat tuh kita bisa merasakan, ibaratnya kalau saling terus tuh jutaan view, yang nonton banyak banget. Nah, tapi sekarang Kak, wah luar biasa sekali orang-orang yang udah berpindah ke TikTok, terutama pengusaha, ya, pebisnis online. Mereka tuh juga jago Kak bikin kontennya. Dan kita lihat ya, banyak konten creator baru, banyak pengusaha baru yang kaya gara-gara mereka memanfaatkan konten. Jadi kalau bisa bilang sekarang ya, konten is the new currency gitu ya. Konten adalah mata uang baru gitu. Jadi buat tips buat saya, jadi tips buat saya buat teman-teman nih, gimana sih agar kaya saat resesi? Ya intinya hematlah dari sisi pengeluaran yang tidak diperlukan. Tapi kalau kita bicara bisnis, ya kalau saran saya mesti belanja sebanyak mungkin saat ini. Siapin fondasi sebanyak mungkin, bahan bakar sebanyak mungkin untuk di tahun depan ya kita siap gila-gilaan gitu ya.
Nah, jadi itu saran saya buat teman-teman. Dan mungkin udah saatnya kita memanfaatkan contoh seperti live, seperti Reels, seperti TikTok, ya, untuk mempromosikan bisnis kita, ya. Karena bisa dibilang kita pun ya, apalagi zaman dulu ya, orang dulu mau jadi artis susahnya minta ampun. Setuju ya Kak Era ya? Kak Era kan Iya, mungkin iya. calon banyak artis nih dulu nih. Mau jadi artis gitu ya. Oke, persyaratannya susah gitu. Sekarang jujur aja, ngupload konten rame, ngupload konten viral. Kayak kemarin siapa tuh Kak yang tinggal di Belanda ya? Oh, Bunda Korla. Bunda Korla. Siapa sih? Iya, itu Tinggal di saya lihat Jerman, yang nonton. Jerman. Iya, saya lihat yang nonton. Astaga, udah kayak satu stadion GBK yang nonton. Luar biasa banget. Iya, yang nonton kayak satu stadion GBK dan tanpa bikin kerusuhan. Karena Iya, kalau kalau bikin audisi, kesan. Bayangin tuh si Bunda Kota tuh lagi promosi produk di situ, dilihat berapa ratus ribu orang tuh. Betul, betul. Gila itu paparannya tuh banyak banget. Tapi dia nggak mau Iya. Dan saya lihat ke depan sosial media itu bakal mengutamakan konten creator, Kak. Orang-orang yang memang bikin konten di sosial media, misalnya personal branding, segala macam, itu pasti bakal didukung banget sama mereka. Bahkan dengan kabarnya kan tahun depan Reels bakal membayar mereka. Orang-orang konten creator yang bikin konten itu bakal dibayar. Nah, apa yang terjadi tahun depan ya kita lihat aja. Cuma kemungkinan besar itu. Jadi orang-orang yang personal branding di digital, orang-orang yang memanfaatkan digital untuk masain produknya itu bakal menang. Ya, bakal muncul banyak pengusaha-pengusaha baru, orang-orang kaya yang lahir dari dunia digital di saat resesi. Ya paling sama satu lagi, belajar high income skill. Nah, high income skill di online itu banyak loh. Jadi bukan hanya teman-teman nih, saya soalnya banyak banget Kak lihat pelaku-pelaku UMKM digital ketika masuk online cuma mikirnya satu, gimana cara saya ngupload produk di marketplace biar rame. Ya, gimana caranya biar ketika saya ngupload produk di marketplace itu langsung laris. Sedangkan ingat ya, marketplace itu menurut saya adalah level dasar yang ibarat tuh hampir dikuasain semua UMKM digital. Masih banyak lagi level-level selanjutnya yang mesti kita kuasain. Contohnya, kita bicara skill ngiklan, yang iklan Google Ads, Facebook Ads, IG Ads, TikTok Ads, itu menurut saya adalah salah satu high income skill yang jarang orang mau belajar. Kalaupun orang mau belajar itu jumlahnya sedikit sekali. Iya, skill yang menghasilkan uang dengan masif gitu ya, harapannya seperti itu. Iya, karena kenapa? Dengan kita beriklan, kita tuh dapat traffic cepet banget gitu. Saya makin bergairah ini beneran. Iya. Bergairah, udah otaknya udah kemana-mana nih, aduh ide. Iya, contoh. Muncul nih. Kita capek nih, kita kan mikir, kita tuh mesti bikin konten. Oke, pertama bikin konten. Orang bikin konten, ngupload di Reels, ngupload di TikTok, habis itu view-nya dikit. Nah, ketika view-nya dikit, tentu pembelinya pasti sedikit juga dong. Karena kenapa? Yang nonton juga dikit. Nah, gimana caranya agar yang nonton banyak, agar traffic yang masuk itu banyak sekali? Ya, simpelnya adalah dengan beriklan. Karena dengan kita ngiklan, kita bayar si Facebook, kita bayar si TikTok buat datengin audiens sebanyak mungkin ke konten kita. Nah, ketika mereka tertarik sama konten kita, ujung-ujungnya mereka bakal nanya-nanya, atau nggak mereka bisa langsung membeli sebagai customer. Nah, itu menurut saya high income skill yang teman-teman masih perhatiin. Bukan hanya bicara sekedar upload produk di TikTok Shop, upload produk di Shopee, Tokopedia, itu levelnya masih dasar sekali. Ya, masih ada level-level selanjutnya yang teman-teman mesti pelajarin. Nah, itu skill tingkatannya lagi. Masih ada yang lain, ada namanya hypnowriting. Gimana cara kita bikin copywriting yang menghipnosis. Ya kalau kita bicara public speaking kan kita tentu harus bicara ilmu komunikasi ya Kak. Kita kan ketemu dari ini kan workshop public speaking kan ya. Gimana kita belajar bikin kalimat-kalimat yang persuasif gitu. Iya, yang menghipnosis. Nah kalau kita bicara di dunia digital itu juga ada namanya hypnowriting. Copywriting apa yang bisa menghipnosis seseorang buat ngambil sebuah tindakan. Nah itu teman-teman saran saya boleh pelajarin. Karena dengan kita ngerti hypnowriting, kita otomatis bakal ngerti juga cara bikin script konten, cara bikin konten yang powerful, dan segala macam. Waduh. Tuh, sahabat Nutrimak. Gila. Ini sebenarnya masih banyak lagi ya. Usaha online yang nonton malam ini nih dapat ilmu daging yang daging banget, yang enggak didapetin kalau misalnya gini loh, intinya Nutrimak itu mau yang terbaik lah buat sahabat Nutrimak yang malam ini hadir ya, dan bener-bener ini high income skill, ada hypnowriting, ada banyak, ada sales funnel ya. Banyak, ada desain. Cuma sekali lagi ya, kalau saran saya, tips saya buat teman-teman pengusaha UMKM,
yang baru mulai bisnis digital, ya saran saya fokus ke teknis-teknis yang bisa menghasilkan. Kalau teknis-teknis yang ibaratnya nih, kayak contoh ngedesain, ngedit video, kalau memang bisa dikerjakan sama orang lain ya, kita saatnya mulai bangun tim pelan-pelan. Karena kita sekali lagi bukan Superman. Ya, karena kalau kita bicara kita ngebangun bisnis, meta kita adalah super team. Ya, gimana cara kita membangun banyak pemimpin-pemimpin hebat di sekitar kita, di organisasi kita, di bisnis kita. Bukan hanya bergantung sebagai Superman. Iya. Kalau kita Superman, kalau kita bicara buku di Robert Kiyosaki, ya Cash Flow Quadrant, kita tuh masih masuk self-employed. Ya, kita bekerja untuk diri kita sendiri. Sejago-jagonya apa kita, ya ujungnya kita cuma Superman. Kalau kita lagi sakit, ya ujungnya kita nggak bisa bekerja. Gitu. Oke, tuh sahabat Nutrimak, gimana caranya? Intinya gini loh, di saat resesi ini, bukan di saat resesi ya, resesi kan katanya nanti mau resesi. Nah, sebelum itu terjadi, sekarang saat yang paling tepat, pelajari high income skill. Tadi apa tuh? Banyak banget udah disebutin sama Kakak Richard ya, udah disebutin itu ada hypnowriting, ada kita ngomong apa sehingga orang itu bisa take action. Kalau nggak salah tuh ya, kalau di marketing komunikasi itu ada yang namanya AIDA. Gimana caranya orang itu langsung awareness-nya timbul, kemudian interest, kemudian ada desire untuk take action. Itu AIDA. Yes, kita udah pelajari AIDA itu. Dan di sekarang ini gimana caranya kita supaya orang take action ini kan kata-katanya harus menghipnotis. Biar orang itu aware, kata-katanya harus menghipnotis. Setelah kata-katanya menghipnotis, orang udah aware. Tiba-tiba karena kata-katanya menghipnotis, interest, tertarik. Kemudian ada keinginan untuk take action di situ. Nah, itu harus dipelajari. Itu termasuk salah satu high income skill. Betul. Nah, Kak Richard, berarti biarin aja orang yang nganggap ini sebagai ancaman. Kita harus rubah mindset kita, ini adalah peluang ya, sahabat Nutrimak. Betul. Karena gini, kalau kita menganggap ini sebagai ancaman, banyak media yang umbar-umbar negatif, ya ujung-ujungnya dampaknya apa ke kita? Kalau kita terlalu mikirin seperti itu, ujungnya jadi stres kan? Stres gak bisa kerja, gak bisa produktif, gak bisa apa-apa takut, apa-apa dihematin. Padahal yang dihematin tuh hal-hal tertentu gitu. Kalau kita bicara pertumbuhan, ya nggak boleh berhemat. Sesuatu yang bisa bikin kita bertumbuh, sesuatu yang bikin kita tuh menghasilkan lebih banyak lagi, jangan berhemat di situ. Ya itu, ya kita, ya ujung-ujungnya ntar balik lagi ke tim finance masing-masing ya. Ntar talent saya semua, gara-gara lu nih, gue taruh semua nih ya di Bitcoin, gara-gara lu nih malah turun gitu. Enggak kayak gitu maksudnya. Oke, itu sahabat Nutrimak. Apapun yang membuat bertumbuh, belanja. Apapun yang sahabat Nutrimak itu harus berhemat ya berhemat. Jadi boleh berhemat pada tempatnya. Bukan orang bilang resesi simpen duit apa segala macam. No. Simpen duit pada tempatnya. Belanja pada tempatnya. Sesuatu yang bisa bertumbuh belanja ya. Kalau saya sih salah satu belanjanya adalah belanja leher ke atas. Kalau kita kan bisa ngomongnya leher ke atas ya Richard ya. Jadi kayak bertumbuh secara mindset itu penting banget ya kan Richard ya, salah satunya ya. Iya, betul banget. Richard, untuk menghadapi kira-kira gini, mungkin sahabat Nutrimak yang nonton ini kan, kalau Richard kan sebagai entrepreneur ya. Nah, sahabat Nutrimak yang nonton nih ada yang sebagai karyawan, ada yang sebagai ibu rumah tangga. Kira-kira ada tip nggak nih dari Richard untuk menghadapinya yang lebih spesifik nih, kalau kayak ibu rumah tangga, karyawan gitu? Apa ya kira-kira? Ini untuk karyawan ya, karyawan dulu deh. Ntar mungkin buat itu saya nonton deh. Ya, untuk karyawan ya intinya berani memberikan lebih, ya berani memberikan inisiatif lebih, atau enggak berani mungkin kerja lebih. Ya mungkin kalau saat ini mesti lembur, mungkin ibaratnya masih banyak inisiatif, ya tapi balik lagi ya pasti harus balik lagi ke sisi owner ya. Kalau Anda tahu owner Anda seorang yang inovatif, seorang yang murah hati, ya berani memberikan lebih aja. Pasti ntar ujung-ujungnya kita bakal dipercayakan kepada hal yang lebih besar lagi. Ya mungkin saat ini posisi kalian mungkin masih di sini, ketika salah satu pimpinan kalian lihat kinerja kalian luar biasa, ujung-ujungnya pasti kalian bakal dinaikin, ya. Kalian mungkin dari karyawan jadi level manager dan segala macam ya. Intinya berani memberikan lebih dibandingkan karyawan pada umumnya. Itu yang pertama. Satu sisi lagi ya kalau bisa nyari penghasilan tambahan ya boleh dicari. Ya mungkin selepas pulang kerja ya, jangan saat kerja. Kalau saat kerja itu emang dari sisi saya pun kurang oke gitu pasti ya. Mungkin saat selesai kerja,
cari peluang penghasilan tambahan yang lain, mungkin bisnis online salah satunya. Karena sekali lagi kalau bisnis online kan bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun. Itu kalau dari sisi karyawan. Nah kalau sisi ibu rumah tangga, ya ini yang udah berumah tangga ya. Kalau yang belum berumah tangga ntar ujungnya ngomong cari calon suami aja yang kaya gitu ya. Boleh gitu juga ya. itu salah satu cara kaya cari Iya itu salah satunya sih. Cuma gue dipikirnya gimana gitu ya dengernya. Tapi memang secara logika seperti itu. Cuma kalau udah berumah tangga, ya carilah sesuatu yang bisa ngasilin uang. Contohnya mungkin bisa masak. Ya masakan ntar bisa di packaging yang bagus, dijual di online, dijual ke teman-teman, tetangga segala macam. Intinya berani berinisiatif lebih ya dibandingkan ibu-ibu rumah tangga pada umumnya untuk menghasilkan uang. Karena sekali lagi nggak ada yang tahu loh Pak. Saya tuh kemarin ada teman yang ibaratnya dia seorang ibu rumah tangga. Profesinya itu kalau di online ya, dia tuh jual bola mainan biasa. Ya bola mainan aja tiba-tiba omsetnya bisa ratusan juta Kak. Padahal cuma bola mainan pada umumnya gitu. Yang ibarat kalau di mall-mall, di pusat pembelanjaan kan ada tuh yang buat main anak kecil kan. Omsetnya gede loh, ibaratnya lumayan. Angka ratusan juta rupiah dari awalnya mencoba-coba aja. Belum dari sisi ibu rumah tangga lain, saya lihat ada yang bikin makanan, tiba-tiba rame di TikTok Shop segala macam. Nah itu bisa dimanfaatkan gitu. Bahkan di tim saya pun banyak ibu rumah tangga Kak. Banyak ibu rumah tangga yang masarin produk-produk seperti F&B, suplemen, skincare, jago-jago mereka. Ya karena kenapa? Mama suka belanja. Teman-teman mereka mama juga kan, circle mereka. Arisan, segala macam. Jadi ibaratnya banyak hal yang bisa dikerjakan mama ketika mereka berani untuk berinisiatif. Ketika mereka mau melakukan namanya hal-hal produktif buat mendukung keluarga mereka. Kak Richard, tadi kita balik lagi ke cash is the king di era resesi. Nah, itu aman nggak sih kalau semua orang nahan uangnya dan takut terhadap resesi, terhadap Indonesia misalnya, terhadap yang global, bukankah ekonomi itu malah mandek gitu kan? Bukankah ekonomi itu nggak bisa berputar gitu? Sementara uang itu penting banget untuk perputaran suatu ekonomi. Nah, kan kenapa ekonomi lambat itu kan dan nggak ada pertumbuhan karena orang nggak belanja gitu, uangnya nggak berputar. Nah, mengenai fenomena cash is the king di era resesi ini, menurut Kak Richard ini gimana ini? Sahabat Nutrimak, coba kita... Ya, kalau banyak orang suruh nyimpan cash ya, salah lagi ya, mata uang tuh nggak ada yang aman. Jadi kalau didengar sharing ya, dari sisi mata uang Turki, lira, itu aja malah anjlok gitu ibaratnya. Apalagi sekarang ada tapering Fed kan ya, ibarat cetak uang dolar lebih banyak, ujung-ujungnya ya kayak rupiah pun makin melemah gitu. Sekarang bahkan nanti 2023 prediksi bakal 16.000. Sekarang aja udah 15.700 ya kalau nggak salah ya, terakhir saya lihat. Jadi intinya nyimpan uangnya sebenarnya nggak aman. Yang benar adalah uangnya diputar. Nah diputarnya kemana? Diinvestasiin. Dan kalau kita bicara apakah pola masyarakat bakal berubah, ya mungkin di hal tertentu. Ya, nggak semua. Saya yakin nggak semua industri bakal kena kok. Karena kesana pas lagi kita lagi punya budaya. Budaya kita adalah konsumtif. Kalau di China ya Kak, di China itu orang gila-gilaan beli properti. Ya, orang itu disebut kaya ketika mereka punya properti di China. Nah, kalau di Indonesia itu yang penting barangnya keren-keren aja kan Kak ya. Yang penting bisa keluar, gue lagi pakai pakaian branded gitu ya, barang-barang branded. Kalau pakai jam kan Rolex, seneng banget kalau orang nanya, jam berapa sekarang? Jam berapa sih? Gitu ya. Iya, kayak gitu. Cuma Rolex investasi lah ya, agak investasi gitu. Nah, cuma satu sisi lagi ya itu, maksudnya untuk pola masyarakat kita juga adalah konsumtif. Saya sendiri pun, jujur saya itu termasuk orang yang dulunya terbilang hemat Kak. Dulu terbilang cukup hemat gitu. Tapi jujur aja, kita itu sekarang itu hidup di zaman dimana ketika buka HP, munculnya apa? Munculnya iklan. Iklan apa? Baik beragam. Buka Shopee ada, buka TikTok kena iklan lagi, buka Facebook kena iklan lagi. Ujung-ujungnya ketrigger lah kita buat membeli produk tersebut. Apalagi sekarang teknologi makin hebat. Zaman dulu, mungkin zaman saya ketika masih kecil itu kan kalau orang iklan paling di televisi. Atau nggak mungkin mereka pasang baliho, pasang banner dikit gitu kan ya. Benar. Sekarang iklan itu muncul di gadget Anda. Bayangin, ini adalah kabar baik buat Anda pengusaha digital seperti saya. Karena saya juga beriklan, jadi saya nggak ada masalah soal itu. Gitu. Jadi ibarat kalau bicara apakah orang bakal berhemat, ya mungkin di beberapa industri pasti bakal kena dampaknya. Mungkin properti, mungkin industri otomotif. Cuma kalau bicara makanan, bicara skincare,
Siapa yang nggak makan tiap hari? Siapa yang nggak Ya skincarean benar-benar tiap hari zaman makanan sekarang? yang pokok-pokok ya, makanan, skincare, kesehatan, air Iya, minum tuh, kebutuhan pokok tuh. iya. Peluang. Jadi mau dinikmatin kita juga butuh masalahnya gitu ya. Ya benar-benar mau dihematin kita juga butuh, benar-benar. Iya, Karena penting banget. kesehatan. Hmm, Kesehatan. Contoh, ya saya benar-benar. tipe yang minum vitamin Kak tiap hari. Ya, Oh, jadi saya Richard tuh bisa termasuk yang minum minum 2 vitamin sampai tiap 3 hari, produk. sama dong kita. Makanya kita cocok nih, Oh vibrasinya iya. nyambung. Berarti jauh keren sekali. Iya, kenapa Bu daya tahan tubuh? Kalau kita nggak jaga daya tubuh sakit. Ntar kalau sakit dia produktif, nggak bisa hasilin. Ya mendingan Iya, kita investasi ke sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan. Karena kesehatan betul. nomor satu. Gitu Benar kan. banget, benar banget. Oke, Richard, gini, ini Iya, kita kalau ngomongin resesi 2023 dan kita di Indonesia nggak lepas juga dari 2024. 2024 kan kita ada pemilu nih, Richard. Ya, iya, kita ada pemilu nih di 2024. Nah, orang sibuk ngomongin resesi. Sementara kita 2024 ini kita mau pemilu. Nah, pemilu seperti yang kita udah lihat nih historinya kemarin-kemarin. Pemilu itu kan biasanya orang spendingnya banyak, belanjanya iya, banyak. Udah mulai bikin proyek baru, udah mulai menanamkan ini orang baik, orang baik, orang baik, udah mulai bikin baliho, udah mulai iya. mungkin bikin kaos. Nah, apakah peluang apa nih antara kaitannya pemilu sama kita untuk di bisnis kita tuh kira-kira apa yang bisa kita ambil nih, Richard? Iya. Kalau saya mungkin di satu sisi sebagai pengusaha digital, ya saya mungkin bakal mencari sebuah momentum, ya sebuah peluang di mana. Karena kalau kita bicara pemilu, itu kan kita bicara ada sebuah komplotan gitu kan ya, antara partai A, partai B, terus antara calon presiden A dengan calon presiden B. Ya mungkin ya, ini kan sekali lagi kan hanya sebuah tips yang ujung-ujungnya tetap masih dimodifikasi. Ya mungkin kita bisa siapin beberapa aksesoris tambahan yang mendukung presiden A, presiden B. Mungkin bisa bikin paketan. Ya jadi mungkin kalau kalian beli produk kita, Anda akan dapatkan aksesoris si calon presiden A, calon presiden B untuk menyemangati pemilu 2024. Kan bisa Oh dalam iya, rangka gitu kan ya. Jadi mungkin karena sekali lagi kan kalau kita bicara pemilu berarti ada partai di dalamnya. Di dalam partai pasti ada sebuah komplotan atau enggak sebuah komunitas. Nah, kita mungkin bisa support di hal itu. Mungkin ya, sekali lagi ya, walaupun tentu ini bakal jadi pro kontra. Karena dia bilang, ih gila si brand A ngedukung calon presiden A nih, si brand B calon presiden B. Nah, iya, ini ibarat nangkep. mungkin ada sesuatu yang bisa kalian berikan kepada masa atau enggak kepada komunitas tersebut gitu. Yang mungkin bisa jadi nilai tambah atau enggak diferensiasi di bisnis kalian. Nah, kalau saya sih seperti itu. Karena kalau kita bicara pemilu, dampaknya ya tentu pengeluaran negara makin bertambah. Masyarakat mungkin juga bakal kebagian rezekinya atau nggak kebagian jatahnya gitu ya. Nah, jadi menurut saya nggak ada masalah sih. Yang penting kita carilah diferensiasi atau nggak inisiatif lebih. Gitu aja. Iya. Oke, ada pertanyaan Iya. dari Pak Reza Darel di TikTok Live. Benar nggak sih kalau saat ini kita harus nabung emas untuk persiapan resesi daripada nabung di bank? Gimana nih menurut Kak Richard? Iya, kalau bicara emas kan sebenarnya emas itu currency pertama di dunia ya Kak ya. Jadi ibaratnya yang paling aman lah. Jadi ini kita bicara paling aman aja, karena kalau kita bicara currency seperti mata uang yang ada lembaran kertasnya, ya itu kan bisa dibilang belum tentu aman. Nah kalau bicara nilai emas kan nilai emas walaupun pernah naik turun kayak tahun ini kan cukup dalam juga tuh turunnya tuh. Tapi ya ujung-ujungnya karena itu mata uang pertama yang nggak bakal menghilang gitu ibaratnya. Dan kan banyak negara-negara yang ibarat kayak contoh Zimbabwe ya kan, hyperinflasi 200%, Iya, belum gila. negara-negara yang lain gitu kan. Jadi ibarat emas itu yang paling aman gitu, aset yang paling aman untuk disimpan. Jadi mungkin ini adalah untuk kalau kita bicara dalam tabungan ya, tabungan yang mungkin tidak boleh ditarik atau nggak dana darurat yang di mana ya siapin asetnya berupa emas. Kurang Ya, lebih tapi mungkin seperti bukan itu. semuanya ke sini ya. Artinya Iya. harus dilakukan beberapa money Manajemen management keuangan. lah. Iya. Jadi Dalam jangan semuanya ke tabungan atau emas, boleh berinvestasi. emas, tapi jangan semua ya. Gitu kali Ya, Richard ya. betul sekali. Betul banget. Oke, thank you menjawab ya buat Daryl. Oke, nah ini dari Nina. Tunggu dulu, ini dulu.
Dari Awaludin. Bang, menurut abang sendiri, oh dipanggil abang. Bang, Waduh, menurut apa? abang sendiri, UMKM di jalan ketika akan menghadapi resesi, apakah bakal makin turun dan apakah survive dibandingkan dengan pebisnis online? UMKM di jalan nih, makin turun apa bisa survive dibandingkan dengan pebisnis online? Bisa survive kalau nggak ada pandemi lagi. Oh, bisa Kalau pandemi kan kalau sekali nggak ada satu pandemi jalan, lagi. bener nggak? Benar. Selama Jadi kalau ditanya survive, sebenarnya pasti survive. Pasti survive. Karena kenapa ya? Jujur transaksi digital di Indonesia itu sebenarnya masih kecil juga. Jadi walaupun bicara digital makin online makin kencang segala macam, benar. Tapi pola masyarakat tuh masih ibarat nih. Online aja mereka pakai COD Kak, cash on delivery. Iya, Barang nyampe iya. dari bayar. Itu Iya, benar, hampir benar. digunakan lebih dari 70% menurut data yang menggunakan Nah, COD gitu. mm, Nah, apalagi yang di jalan udah pasti nggak bakal mati ketika belum muncul lagi pandemi selanjutnya gitu ya. Belum muncul virus terbaru gitu, varian terbaru. betul. Selama Aman-aman kita aja. boleh keluar, selama kita boleh berinteraksi, tetap jalan pastinya. Jadi Iya. jangan khawatir ya. Tapi kalau bisa Iya. dua-duanya, UMKM di jalannya tetap dijalanin, menambah dengan yang online, daftar di Gojek, daftar di Iya. di GoFood, di GrabFood, Iya. ShopeeFood. Kayaknya nih Awaludin, kamu akan lebih berkembang lagi. Gitu kali ya Kak Richard Betul. ya. Karena Jadi itu pentingnya perannya omnichannel ya Kak, omnichannel marketing. Jadi antara Omnichannel kolaborasi marketing. antara bisnis offline ataupun online, strategi offline sama offline marketing gitu, dikombinasikan jadi satu. Karena mau online sekalipun ya kita tetap butuh offline, kita tetap butuh interaksi sama manusia gitu. Nggak mungkin interaksi semua di IG Live, di Zoom, nggak. Pasti kita pengen ketemuan kan. betul, kita kan makhluk sosial juga, pasti kita masih Yes. mau ketemuan. Kemarin aja kita ketemu offline, berasa happy banget ya, udah lama banget kita Iya. online gitu kan. Nah, gila. Iya, benar Oke. banget. Oke, dari Dani 7030, bisnis apa ya Kak yang tahan banting terhadap resesi 2023 dan jenis pekerjaan apa sih Kak yang paling beresiko di tahun 2023 yang katanya resesi ini? Oke, mungkin yang pertama dulu ya, bisnis apa? Iya. Bisnis yang tahan Bisnis banting. apa yang tahan banting terhadap resesi 2023? Bisnis yang punya brand yang powerful. Itu masih Oh. tahan banting. Karena kalau kita Betul. bicara produk itu banyak. Kayak kita bicara gadget aja banyak perang harga kan, ibaratnya kan, brand A, brand E. Tapi kenapa harus brand yang powerful? Contohnya ya kayak kemarin iPhone 14. Harga udah tinggi gitu, orang aja pada beli. Bener gak Kak? Gara-gara Inden apa? lagi. Gara-gara brand. Iya, inden lagi loh. sekarang udah habis. Mm-mm. Gitu. Jadi Mm-mm. gimana cara kita mungkin buat teman-teman yang saat ini posisi brand owner, gimana caranya bikin brand kalian jadi powerful, bikin brand kalian tuh jadi dikenal oleh masyarakat luas. Jadi kalian nggak perlu banding-bandingkan harga. Yang kedua, kalau kalian nggak jadi brand owner di sisi reseller, di sisi member, agen, distributor, carilah sebuah brand yang bisa jaga harga. Itu paling penting. Kayak contoh jaga harga di marketplace, jaga harga di sosial media, yang lakuin penjualan di bawah harga ditindak juga. Nah itu kan pasti bakal sama-sama happy gitu ya, antara brand owner ataupun distributor di bawahnya. Nah itu yang mungkin perlu dipikirkan. Karena kalau udah perang-perang harga, kemarin saya baru dengar ada supplier skincare jual harga lebih murah dibandingkan distributornya sendiri. Ya itu udah pasti kasihan di distributornya udah nyetok banyak, tapi si pusat malah banding harga gitu. Mungkin sambil gini Richard, boleh jelaskan nggak nih tentang bisnis milenial dan master online community? Udah berapa lama sih Richard bangun ini dan impact atau dampak apa sih yang ingin Richard berikan kepada milenial, kepada anak muda yang lain dan kepada masyarakat Indonesia gitu, seperti itu. Ya. Jadi kalau bicara Master Community adalah platform bisnis online anti perang harga pertama Indonesia. Dalam arti, apakah ada perang harga? Kalaupun ada, kita sebagai brand owner, sebagai perusahaan yang pasti akan menindak dengan sangat-sangat keras. Jadi di mana harapannya adalah semua member bisa bersaing dengan positif. Begitu juga kita punya belasan brand yang ibarat kita juga membangun agar brand tersebut powerful, anti perang harga, dan akhirnya juga kita bisa menciptakan dan mensupport 1 juta pengusaha digital di Indonesia. Nah, itu harapan kita ke depan. Nah, untuk Master Community sendiri itu baru dibangun officialnya itu 2019. Nah, kalau untuk bisnis milenial itu adalah akun publiknya. Jadi akun publik yang mengedukasi, memberikan motivasi, inspirasi di akun tersebut. Baik di media sosial, ya tujuannya ya tentu agar bisa motivasi banyak orang untuk
berpikir lebih maju, berpikir lebih jauh lebih berhasil. Kalau di mana di hidup kita itu semua manusia itu punya potensi untuk jauh lebih berhasil. Yang penting satu, mereka itu percaya dulu sama diri mereka sendiri. Kalau nggak percaya sama diri sendiri, gimana mau dipercaya orang lain? Simpelnya seperti itu. Tuh, sahabat Nutrimak. Oke, boleh follow IG-nya Kak Richard ya, Richard Putra Official. Ya. Untuk kalau sahabat Nutrimak mau lihat-lihat dan baca-baca tentang bisnis milenial gitu ya, bisnis master online community seperti itu. Kira-kira ada nggak nih yang Kak Richard mau sampaikan kepada sahabat Nutrimak dan kepada sahabat-sahabatnya Kak Richard yang nonton malam ini? Ya, mungkin saran terakhir ya itu menjaga kesehatan diri ya Kak ya. Jadi kalau saya pribadi, jujur saya termasuk tipikal yang ketika lagi pandemi, ketika kemarin pandemi ya, di rumah aja pun saya tetap konsumsi vitamin. Ya karena kenapa ya, ujung-ujungnya walaupun ya kita mungkin di cover asuransi, ya mungkin kita punya asuransi, kan kita tetap nggak mau masuk rumah sakit kan. Betul. Itu yang Karena pertama. waktu selama kita sakit itu Iya. kita nggak bisa produktif, nggak bisa Yes. kerja juga. Betul. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih suka dibanding saya masuk rumah sakit, ya walaupun mungkin pakai asuransi ke cover, nggak perlu keluarin biaya puluhan juta, saya lebih pilih jaga kesehatan. Jaga kesehatan gimana ya? Konsumsi suplemen. Kalau saya pribadi konsumsi vitamin. Kayak sehari itu saya biasa ada 2-3 brand lah saya pasti minum. Contoh kayak vitamin C. Contoh mungkin kalau bicara di China, metode pengobatan China ada namanya Cordyceps. Nah itu saya ada konsumsi setiap hari juga. Gitu. Atau kan konsumsi Nutrimax gitu ya, kan banyak tuh suplemennya di situ doang. Oke, penting banget Gitu ya. ya. Oke, thank you Richard. Ya, sahabat Nutrimak, resesi itu nggak bikin kita bangkrut ya, sahabat Nutrimak. Justru banyak peluang di sana. Yang bikin kita bangkrut adalah kalau kita nggak menjaga kesehatan tentunya. Karena kita bisa bangkrut berulang kali dan nggak hanya itu, biaya rumah sakit itu nggak bisa diprediksi seperti itu. Jadi kita nggak tahu nih kita udah nabung berapa, tapi mungkin akan kegerus gitu loh tabungannya, karena itu nggak bisa diprediksi. Kalau beli rumah kita tahu harganya berapa, tapi kalau sakit kan kita nggak tahu nih mesti bayarnya berapa, seperti itu. Oke, Kak Richard, thank you banget buat malam ini. Sehat selalu buat Kak Richard, jaga kesehatannya. Semoga lain kali kita ketemu lagi, dan mudah-mudahan lain kali kita ngobrol lagi ya Kak ya di IG Akhirnya juga ya, sukses selalu, sehat selalu. Thank you, sukses selalu, sehat selalu juga buat Kak Richard.